Assalamualaikum. Jadi saya di sini bersama dengan Kak Heidi atau biasa disebut Kak Dian. Mungkin Kak Dian bisa? Bisa menceritakan. Dimulai dari mana dulu nih? Mungkin Kakak bisa menyapa teman-teman? Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Heidian, kakak asuh dari Hanifah dan juga Ainun. Saya angkatan lulusan Akper Pemprov yang sekarang berganti menjadi Unmul, angkatan 27 atau dikatakan angkatan 2016. Saya lulusan tahun 2019. Saat ini kegiatan saya sedang bekerja menjadi relawan COVID-19 di RSUD Penajam Pasir Utara Ratu Haji Putri Botung. Bisa panggil saya Dian ya. Saya akan bercerita pengalaman-pengalaman saya sewaktu menjadi mahasiswa di Akper Pemprov atau D3 Keperawatan Fakultas Kedokteran yang saat ini sekarang adik-adik sedang menjalankan ospeknya di kampus itu. Jadi pengalaman saya banyak ya jadi mahasiswa. 3 tahun saya kuliah di sana, tepatnya di kelas B, kelas 1B, 2B, 3B. Kemudian dosen pembimbing saya Pak Dwi awalnya di tahun pertama dan kedua itu bersama Pak Hamdia, kemudian pergantian kampus menjadi Pak Dwi. Kemudian banyak yang saya alami selama menjadi mahasiswa, banyak suka dukanya. Kemudian yang paling menyenangkan saat saya menjadi mahasiswa itu adalah teman yang solid, angkatan yang solid, dan yang membuat saya sedang merasa sedih jauh dari keluarga. Apalagi saya anak rantau yang jauh. Sebenarnya saya belum bilang ya kalau saya ini anak rantau dari Kabupaten Penajam Pasir Utara yang kuliah keluar kota. Jadi saya jarang pulang, kemudian ketika libur hari raya saya juga nggak pernah pulang tapi hanya bisa dikatakan ya setahun sekali ya karena tidak punya kendaraan untuk pulang. Dan saya itu hidup sendiri di kota orang. Kemudian selama saya menjadi mahasiswa, saya juga banyak belajar, tidak hanya belajar tentang bagaimana menjadi perawat, tapi bagaimana cara berkomunikasi dengan orang banyak, cara kita berteman, cara kita banyak hal yang saya pelajari selama menjadi perawat, banyak yang saya dapat. Saya juga semenjak menjadi perawat banyak bersyukur ya, kemudian rajin ibadah juga karena tanpa doa orang tua juga saya nggak akan menjadi perawat yang sekarang. Dosen-dosennya juga terbaik ya, meskipun kadang juga kami bandel ya sama dosen, tapi alhamdulillah dosen-dosennya luar biasa. Tanpa bantuan mereka saya nggak akan seperti ini. Kemudian teman-teman saya juga mereka itu luar biasa ya, sangat-sangat solid dari awal. Kami melaluinya itu sama-sama, jadi setiap ada tugas kami saling bantu ya, bukan dalam hal ada tugas kita saling contek, enggak, tapi sharing tugas. Kemudian kami dipusingkan dengan jadwal dinas yang banyak sambil menyusun KTI dan segala macam, itu luar biasa. Jadi selama saya menjadi mahasiswa, saya banyak memberi pengorbanan. Jadi bukan cuma berkorban jam tidur, tapi dalam segala hal materi, semuanya berkorban. Jadi untuk mencapai satu tujuan itu banyak yang dikorbankan. Untuk sampai sekarang pun saya banyak-banyak berterima kasih ya kepada semua dosen, teman-teman saya. Pokoknya banyak hal yang saya dapat dari kampus itu ya. Sampai sekarang pun saya kayak
banyak-banyak berterima kasih sih ya, karena nggak ada keberhasilan tanpa pengorbanan. Terus juga saya rindu dengan dunia kampus yang ya itulah, apalagi sekarang masih masa pandemi, jadi dilakukannya serba daring ya. Iya, Kak. Untuk adik-adik semua, semangat kuliahnya, jangan menyerah, dan juga ya, tetap hargai teman kalian, saling membantu, dosen-dosen juga ya, tetap solid ya, itu aja sih. Apalagi yang mau ditanyakan, saya Jadi juga bingung deh, banyak banget kehidupan kampus itu. sangat menarik cerita Kakak, sangat membawa motivasi buat saya. Jadi saya tuh harus tetap bersyukur, jangan lupa ibadah. Ya itu terutama ya, dua orang tua ibadah juga. Kalian jangan patah semangat sih ya, jangan menyerah, karena kalian ketika di dunia kerja nanti realitanya itu lebih berat daripada ketika kalian menjadi mahasiswa. Mungkin kalian merasakan ini tugas banyak banget, ini kok tugasnya kok ngeri banget gitu, sampai nggak tidur seminggu, dua hari, pokoknya lebih. Karena saat kalian di dunia kerja akan lebih parah, ya beban kerjanya itu lebih parah. Jadi ketika kalian di mahasiswa itu bukan kalian dibuat stres, dibuat bodoh, enggak. Itu kalian diajarkan kalau nanti ketika kalian di tempat kerja, itu bebannya itu lebih banyak, belum kalian benar-benar dimarahin dengan keluarga pasien, belum lagi komplainnya pasien, dan itu macam-macam. Jadi kalian itu sebenarnya jangan cepat menyerah, karena itu belum seberapa ini capek gitu. Kalian kalau mau berhasil ya, ingat orang tua di rumah. Kalian datang jauh-jauh ke kota Samarinda, tepatnya di Unmul ya. Untuk siapa? Untuk orang tua kalian. Ketika kalian merasa capek, tugas banyak banget ya, dosennya begini begitu, temanku begini begitu, nggak ada duit. Kalian ingat orang tua kalian. Ketika kalian menyerah, kalian nanti mau apa kalau kalian menyerah? Jadi jangan cepat menyerah, pokoknya ingat orang tua kalian di rumah, tetap berdoa, tetap sabar ketika dapat cobaan ya. Pokoknya jangan cepat menyerah, itu aja. Dan satu lagi, ketika ada masalah, jangan ceritakan apapun masalah ke orang lain ya. Ceritakan semua masalah kalian pada Allah ya. Jangan ceritakan ke orang lain, karena orang lain itu nggak akan bisa membantu. Hanya Allah yang bisa membantu ya. Kan kebetulan si adik Ainun ini ya Islam ya kan, pasti kalau malam bangun tengah malam sholat tahajud, itu aja. Lalu Kak, saya ingin tahu. Saya ingin tahu, tadi kan Kakak bilang tentang dinas. Nah, terus untuk pengalaman dinas Kakak seperti apa? Pengalaman dinas itu wah banyak banget, luar biasa. Itu mulai dari yang nggak tidur, yang pengeluaran cukup banyak buat dinas, apalagi kalian harus bersaing dengan instansi lain. Jadi ketika kalian dinas, itu kalian bukan hanya bersaing dengan teman sendiri, enggak, tapi kalian bersaing dengan instansi lain, apalagi sekarang banyak instansi-instansi kesehatan yang masuk dalam satu rumah sakit. Kemudian belum kalian menghadapi dengan kakak-kakak senior yang bisa jadi kakak seniornya ini cuek. Nah, terus belum lagi kalian menghadapi pasien yang macam-macam penyakitnya dan keluarganya yang nggak kooperatif. Yang paling menarik sih bagi saya itu ketika dinas di IGD ya, di IGD, karena di situ luar biasa emosi para nakes, semua tenaga kesehatan di situ pada keluarga pasien.
Kelas itu luar biasa. Pokoknya kalian bener-bener yang namanya ngehadapin tuh ketika kalian dinas, ketika kalian salah melakukan tindakan, ya itulah, pokoknya kalian bakal dapet ini, kayak keluarga pasien tuh misalkan komplain nih sama kalian, dan kalian masih statusnya mahasiswa, apa yang kalian bisa perbuat? Kalau bukan kakak senior kalian yang kena. Belum lagi kalian dapat omelan dari kakak seniornya kalau misalkan kalian nggak bisa melakukan tindakan. Nah, jadi pengalaman di IGD itu aja sih. Saat itu ada pasien nih. Pasien apa? Gagal napas, henti jantung, itu bener-bener ngelakuin RGP bareng teman-teman yang lain, dan keluarganya ini ya gitulah, bertanya-tanya sebenarnya keluarga saya ini masih hidup atau udah meninggal, dan saat itu kita nggak ada hak buat ngasih tahu keluarganya kalau pasiennya udah meninggal atau enggak. Pokoknya kalian tuh harus apa ya, harus pinter-pinter ini, apa namanya, di IGD tuh pokoknya ya itulah deh. Maka saking saya tuh bingungnya di IGD tuh sampai nggak bisa ngungkapin. Kalian tuh harus benar-benar cepat, tepat, dan kalian harus rajin bertanya. Kalau kalian nggak bertanya, kalian bakal susah nantinya. Itu aja. Di IGD. Pokoknya dinas yang menarik itu di IGD aja. Ketika pasien mau meninggal nih, kalian harus cepat, bingung kalian mau ngapain. Ketika gagal napas, kalian harus ngapain. Henti jantung, kalian harus ngapain. Dan itu bukan lagi kalian dibimbing, dan itu kalian sudah harus melakukannya sendiri, meskipun dalam pantauan kakak-kakak seniornya. Tuh. Belum lagi kalian ngadepin pasien bayi. Bayi itu susah loh dek, kalau misalkan sudah henti jantung, henti napas. Kemarin waktu itu sempat ada dia aspirasi karena ibunya ini ngasih susu ke anaknya, tapi ditinggal. Akhirnya saat dibawa udah henti napas. Dan itu keluarganya nggak percaya kalau bayinya itu meninggal gara-gara dikasih susu itu. Padahal kenyataannya memang meninggal karena dikasih susu sambil tidur, dan keluarganya itu nggak percaya. Terus yang selanjutnya itu yang menarik juga di waktu kejadian di VK, ruang VK tuh ruang melahirkan. Itu bayinya dibuang sama keluarga pasien. Jadi waktu itu habis melahirkan, pasiennya anaknya ini ditinggal, alasannya memanggil suaminya, nggak taunya ditinggal. Nah, itu kalian harus bukan hanya merawat, tapi juga harus memantau karena pasien-pasien ini kan dalam pantauan ya, jangan sampai kabur gitu, apalagi pasiennya bayi. Karena banyak kejadian-kejadian kayak bayi hamil di luar nikah, kalau sudah kayak gitu kan nggak ada yang mau tanggung jawab gitu. Jadi kalian bukan hanya cuma merawat, tapi juga sebagai advokasi, pembimbing, apalagi kalau ada pasien jiwa. Nah, pasien jiwa ini juga lebih parah. Ya, pasien jiwa ini juga lebih parah. Kalian nggak bisa kalian nggak bisa ngomong langsung nih sama pasiennya. Jadi kayak ngomongnya tuh langsung nyambung, enggak. Jadi kan harus BASP dulu. Waktu itu pas di rumah sakit jiwa, saya hampir di MAPD ya. Waktu itu BHSP pertama. Dan dia ini dengan diagnosa skizofrenia, resiko kekerasan. Nah, dia ini BHSP pertama dengan saya. Kemudian ngobrol-ngobrol biasa, nggak taunya dia ngajak begitu. Nah, untungnya ada teman saya, dan teman saya ini dari instansi lain yang laki-laki. Untungnya itu ada teman saya. Pokoknya itu di rumah sakit jiwa tuh yang paling saya takutin sampai sekarang di situ.
takut diapa-apain sama yang pasien jiwa gitu kan, karena mereka pikirannya udah itu. Apalagi deh, saya banyak deh, apalagi saya tuh waktu di kampus tuh apa ya, bukan mahasiswa yang saya bukan mahasiswa pintar, cuma mahasiswa biasa. Mahasiswa biasa yang jadi mahasiswa biasa yang ya pengen cari pengalaman, ilmu, semuanya. Mungkin itu saja. Jadi teman-teman, dari pengalaman Kak Dian ini kita bisa ngambil hikmahnya. Jadi kita harus tetap semangat, bersyukur. Dan untuk satu lagi nasihat saya, jangan dicontoh ya. Ketika kalian ngerjain tugas, ya kalian jangan nyontek sama teman ngerjain tugas. Dan kalau bikin askap, kalau bisa menggunakan referensi, saran saya menggunakan referensi. Karena waktu dulu saya sering banget bikin askap itu nggak berdasarkan referensi. Dan sampai sekarang saya baru ngerasain gimana rasanya kerja. Dan itu bikin askap nggak sembarangan ya. Jadi saran saya ketika kalian buat tugas, saran saya bikin dari referensi terbaru ya, agar valid. Dan ketika kalian mau menghafal, dibaca berkali-kali agar kalian selalu ingat. Karena sekarang saya baru ngerasain, oh ternyata ini askap. Awalnya saya juga kayak dulu kayak kalian, askap ini kayak mana sih? Dan setelah saya turun ke dunia kerja, saya baru paham ternyata askap itu seperti ini. terima kasih Kak Dian telah memberikan kami dan saya dan teman-teman tips dan pengalaman Kakak. Mungkin saya dan teman-teman bisa belajar dari pengalaman Kakak. Terima kasih Kak Dian. Ya, sama-sama.